Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara, kenaikan upah minimum tahun 2022 sudah ditetapkan pemerintah sebesar 1,09%. Namun hal ini dinilai tidak sebanding dengan laju inflasi di tanah air sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 1,09%. Mekanisme kenaikan upah ini menggunakan formulasi baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Setelah ditetapkan Kemenaker, nantinya gubernur di masing-masing provinsi yang akan menindaklanjuti ketentuan kenaikan upah minimum ini. Setelah kami melakukan simulasi, tentu saja nanti akan ditetapkan oleh para gubernur. Simulasi berdasarkan data dari BPS, rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09. Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita tunggu para gubernur, data dari BPS sudah kami sampaikan kepada para gubernur. Nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Melihat rata-rata tren kenaikan upah 3 tahun terakhir, presentasenya memang masih rendah. Di tahun 2020 kenaikan upah mencapai 8,15%. Sedangkan tahun 2021 sama sekali tidak ada kenaikan upah alias 0%. Baru tahun depan pemerintah memutuskan ada kenaikan upah sebesar 1,09%. Dari adanya kenaikan upah minimum di tahun depan, Jawa Tengah masih tercatat sebagai provinsi yang memiliki upah minimum terendah, yakni 1,8 juta rupiah lebih. Dengan demikian, kenaikan upah di Jawa Tengah tidak lebih dari Rp20.000. Karena itu, kendati ada kenaikan upah tahun depan, perwakilan organisasi pekerja menilai presentasinya masih berada di bawah inflasi. Akibatnya daya beli masyarakat akan tetap turun di tahun depan. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi real inflasi yang terjadi, ini semuanya hampir cuma 2 provinsi ya, mungkin yang Maluku Utara dengan Jogja yang di atas inflasi. Semuanya di bawah inflasi. Nah, artinya kalau kenaikan upah minimum ini di bawah inflasi, ya menurut saya upah buruh itu tergerus, daya beli itu menurun. Sementara itu dari kalangan pengusaha menilai hingga kini masih ada salah kaprah terkait penetapan upah minimum. Dengan demikian penetapan upah minimum seharusnya tidak serta-merta menaikkan seluruh upah pekerja. Baik Mas, upah minimum itu sebetulnya upah yang diberikan kepada pekerja ataupun buruh di bawah pengalaman 0 sampai 1 tahun Mas. Ya. Jadi itu saya kira clear di sana gitu ya. Jadi bukan di atas 1 tahun. Namun demikian upah minimum itu sudah salah kaprah, sudah dipakai di atas pengalaman 1 tahun, bahkan bukan buruh lajang. Artinya yang sudah memang punya keluarga segala macamnya. Nah itulah seharusnya yang harus diperjuangkan gitu ya. Makanya upah ini seharusnya murni menjadi kebijakan pemerintah dan dikatakan minim itu seharusnya juga tidak serta-merta naik. Dengan ditetapkannya upah minimum oleh pemerintah pusat, penetapan upah minimum provinsi sudah harus diumumkan oleh gubernur paling lambat 21 November 2021. Sedangkan upah minimum kabupaten kota atau UMK paling lambat pada 30 November 2021. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kenaikan upah minimum tahun depan masih di bawah laju inflasi. Benarkah upah minimum ini tidak mampu menaikkan daya beli masyarakat yang baru saja memulihkan perekonomiannya dari dampak pandemi COVID-19? Jika memang demikian, apakah solusi yang bisa ditawarkan pemerintah ke depan? Kami akan perbincangkan hal ini bersama staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indasari, lalu Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia, serta Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfuz Wahaji. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak. Selamat malam. Iya, sehat selalu. Selamat malam, Mbak Mira, Pak Adi. Iya, saya ke staf khusus Menteri Tenaga Kerja, Mbak Dita. Mbak Dita, jadi ini pertama kali formulasi yang digunakan untuk menghitung kenaikan upah minimum provinsi, betul ya? Iya, ini adalah amanat dari Undang-Undang Cipta, Undang-Undang 11 tahun 2020, yang kemudian diturunkan ke dalam PP 36 tahun 2021. Itu formulasi kenaikan upah, penyesuaian upah itu ada di PP ini. Jadi hitungan-hitungannya semua datanya berdasarkan data yang dihimpun dan diberikan oleh Biro Pusat. Iya, undang-undang tadi yang Mbak katakan adalah Omnibus Law. Saya harus jelaskan itu. Betul ya? Undang-undang Jadi kenaikan upah ini adalah efek dari Omnibus Law. Meskipun logikanya begini Mbak, bagaimana mungkin upah naik tapi di bawah inflasi? Turun dong nilainya.
Jadi begini, pertama prinsip yang utama adalah tadi sudah disampaikan juga bahwa ini adalah upah untuk anak baru masuk fresh graduate, baru masuk kerja, belum punya pengalaman, skillnya terbatas, mungkin lulus SMA, masuk ke dunia kerja, upah minimum itu untuk mereka. Ya. Nah itu memang menjadi ranah publik, itu harus pemerintah tentukan supaya mereka tidak jatuh terlalu minim. Jadi ada batas atas, ada batas bawah. Tetapi bagi anak-anak yang pekerja-pekerja yang sudah bekerja di atas 1 tahun, 13 bulan, 15 bulan, 2 tahun, 3 tahun, itu masuk ke ranah privat. Di mana itu upah berdasarkan kesepakatan, basisnya apa? Struktur skala upah berdasarkan produktivitas, pendidikan, dan lamanya kerja. Jadi kita ingin memastikan bahwa yang di ranah publik pemerintah lindungi. Tapi yang memang sudah di atas 1 tahun, itu masuk ke ranah privat di mana serikat pekerja harus diperkuat supaya mereka bisa merundingkan kenaikan upah bagi teman-temannya yang sudah bekerja di atas 1 tahun. Jadi tidak betul tadi itu. Jadi jangan upah minimum diterapkan kepada anak yang bekerja di atas 1 tahun. Itu tidak boleh. Harus menggunakan struktur skala upah. Jadi kalau ada pengusaha yang tidak menerapkan struktur skala upah, tidak memasukkan struktur skala upah ke dalam perjanjian kerja bersamanya, itu kita akan beri sanksi administratif. Maksudnya gimana? Dan Kalau itu tidak seandainya di atas tahun, maka dia harus sesuai dengan perjanjian kerja, SPK. Ya, pokoknya anak yang bekerja di atas 1 tahun tidak boleh mendapatkan upah minimum. Oke. Dia harus naik upahnya di atas upah minimum karena dia kan sudah bekerja 1 tahun, sudah punya pengalaman, sudah diketahui kontribusinya bagi perusahaan, tidak boleh digaji dengan upah minimum. Inilah yang sering membuat masalah karena kemudian bekerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, jadinya upah minimum terus. Meskipun rata-rata kenaikannya pasti akan di bawah inflasi. Begitu Mbak Dita? Rata-rata kenaikannya itu kan tergantung kekuatan negosiasi antara serikat pekerja di perusahaan itu atau di sektor itu dengan perusahaannya atau asosiasi sektoralnya. Oke, itu kan teorinya, tapi kemudian prakteknya seperti apa nanti kita akan tanyakan kepada Mbak Mirah, Presiden Aspek Indonesia. Silakan Mbak Mirah atas penjelasan Mbak Dita. Ya, yang pertama kami dari serikat itu tentu menolak dengan tegas dan keras ya atas penetapan UMP tahun 2022 ini sebesar rata 1,09%. Mbak, putus-putus Mbak, mungkin bisa dekatkan lagi ke mikrofonnya? Iya, iya. Iya, silakan Mbak. Ya, jadi kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh tentu menolak dengan tegas dan keras atas penetapan UMP sebesar rata-rata 1,09% ini di tahun 2022. Apa yang dilakukan? Alasannya? Tentu sangat mempermalukan dirinya sendiri gitu ya. Kenapa tidak? Karena dalam amanat Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini yang tentu kami juga menolaknya ya dan kami sedang melakukan proses GR di Mahkamah Konstitusi dan itu belum selesai. Kami melihat ada turunannya yaitu PP 36 tahun 2021. Nah di PP 36 tahun 2021 ini ditulis di situ rumusan ada batas bawah dan batas atas. Nah padahal pasal jelas ya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada hanya perhitungan untuk kenaikan UMP ini berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Itu dua itu pilih salah satu. Di Omnibus Law tidak ada, Undang-Undang Omnibus Law tidak ada. PP 36 tahun 2021 justru malah dikeluarkan yang rumusan terkait dengan batas bawah dan batas atas. Ini kalau kita hitung-hitung, misalnya contoh di upah minimum yang sekarang sudah berlaku, misalnya contoh di Depok yang sudah sekarang ini 4,3 juta, sedangkan batas bawahnya itu di sekitaran angka 2,3 juta, atas bawahnya 5,3 juta, nggak tentu pastinya pengusaha tidak akan pernah mau masuk di ranah angka 4,3 juta. Tentu pasti mengambil angka yang di 2,3 juta. Nah, ini yang menjadi kemudian kami menolak keras apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan adanya PP 36 tahun 2021. Jadi formulasi yang digunakan itu digunakan dua, yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua inflasi. Titik tengahnya itu dari mana dasarnya menurut Anda? Jadi gini Mas Aiman, karena kami kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh juga sedang melakukan proses hukum dan belum ingkrah,
di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, maka seharusnya pemerintah menunda itu dan kemudian mengajukan atau membuat rujukan itu berdasarkan undang-undang sebelumnya yang masih Oh, berlaku. Anda menduga bahwa pemerintah ngarang ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, titik tengahnya itu. Tidak ada dasarnya. Ya, tadi ada batas bawah, batas atas itu yang tidak dikenal dan tidak dinyatakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu yang kami sorot. Termasuk juga memilih titik tengah tadi antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi. Itu nggak ada menurut Anda ya? Oke, sebelum saya ke Apindo, saya ingin ke Mbak Dita dulu. Mbak Dita ada tanggapan soal ini? Ya, jadi memang orientasi dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36 ini adalah orientasi pada kemampuan dan kapasitas ekonomi di tingkat lokal. Ya, kalau di PP 78 itu kita menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara nasional yang kemudian diterapkan ke daerah. Padahal dinamika di daerah, kekuatan ekonomi di daerah, yang daerahnya fokus di sektor pertanian pasti beda, yang daerahnya banyak pertambangan pasti beda lagi, itu harus dipotret secara spesifik. Makanya kemudian item data yang digunakan untuk lebih bisa presisi memotret ekonomi lokal itu menjadi lebih banyak. Misalnya, berapa konsumsi rumah tangga di tingkat lokal itu, berapa jumlah orang di dalam setiap rumah tangga yang bekerja. Selain tentu yang tadi disampaikan Mbak Mira, ada aspek inflasi, juga ada aspek pertumbuhan ekonomi. Jadi kita ingin memotret bahwa memang upah yang diputuskan itu memang sesuai dengan kemampuan di tingkat lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghindari kesenjangan yang terlalu luas antara kabupaten yang justru bersebelahan. Contohnya begini, Mas. Ketika sebelum Undang-Undang Cipta dan sebelum PP 36 ya, Kota Mojokerto itu upahnya 2,4 juta. Tapi Kabupaten Mojokerto itu 4,2 juta. Padahal mereka nempel, satu kabupaten, satu kota. Lalu Kabupaten Karawang itu upahnya 4,7. Kabupaten Subang yang nempel juga itu sekitar 3 juta lah, 3,2 kalau nggak salah saya. Jadi gap antara kabupaten yang sebetulnya nempel bersebelahan itu besar sekali sehingga Efeknya membuat apa itu, Bu? migrasi pekerja, pertumbuhan ekonomi di daerah yang upahnya kecil ini nggak naik-naik karena pekerjanya bermigrasi ke sini, atau pengusahanya juga mikir daripada saya bayar di sini ketinggian, saya geser ke yang rendah. Pindahin pabriknya atau segala macam. Jadi kesenjangannya nggak terjembatani gitu loh. Itu salah satu dasar kenapa yang diperbaiki sekarang atas itu apa, Bu? Potret terhadap kemampuan lokal itu harus lebih spesifik. Jangan hanya menggunakan inflasi taraf nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kasihan daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya hanya bersandarkan pada pertanian. Itu pun pertanian kecil-kecilan, perdagangan kecil-kecilan, pertambangan rakyat, yang perikanan tangkap, yang kapasitas produksinya sama sekali jauh berbeda dengan daerah seperti Bekasi, Karawang yang sudah maju industrinya. Itu sebetulnya mau menyamakan tingkat kesejahteraan orang Indonesia Barat, Tengah, Timur. Jadi apa yang kemudian dilakukan menurut Anda sudah sesuai dengan keadilan dan ini untuk memeratakan keadilan? Ya memang karena kita memotret daerah, wilayah, berarti ya memang prinsip keadilannya adalah kemampuan wilayah, kapasitas wilayah. Oke, saya ke Pak Adi, betul Pak Adi ya? Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfuz Suhaji, betul Pak Adi? Apanya nih yang betul nih? Nama Pak Adi betul ya? Iya betul. Oke, saya takut salah soalnya Adi Mahfuz Suhaji. Pak Adi, kalau pengusaha saya yakin pasti gembira mendengar ini dan kemudian menyetujui apa yang disampaikan oleh pemerintah, betul demikian? Tidak juga, Mas. Bukan berarti kita mensyukuri sesuatu yang sekiranya membuat satu jeritan pekerja kita. Bagi kita Pak, sharing ke kita gimana Pak? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dita maupun Bu Mira itu ada kalanya dari sisi perspektif masing-masing. Namun demikian, apa yang sudah ditetapkan tersebut itu kiranya juga mari kita pedomani bersama
karena tadi apa yang disampaikan Bu Dita itu betul bahwa upah minimum kita ini memang kesenjangannya antar wilayah sudah tinggi, disparitasnya sudah tinggi. Begitu juga median upahnya juga sudah terlalu tinggi. Jadi kalau median upah itu kira-kira 0 sampai skala 2 itu, kita ini Indonesia, Filipina itu sudah di atas 1. Sedangkan negara maju itu masih di bawah 0,6%, Mas. Gitu ya. Jadi, apa artinya itu, Pak? Salah kalau tadi juga ada yang disampaikan narasi bahwa penerapan upah itu masih di bawah inflasi. Tidak seperti itu mekanismenya. Apa tadi yang disampaikan itu hanya rata-rata juga. Kemenaker juga bukan kewenangan untuk menetapkan dalam hal ini. Tapi kewenangannya ada di kepala wilayah masing-masing, yaitu Bapak Gubernur kita. Gitu, Mas. Betul. Tapi tadi saya mau menjelaskan pada Anda, apa yang Anda maksudkan tadi bahwa median itu kan nilai tengah ya. Indonesia dengan negara-negara maju itu berbeda. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Ya, jadi begini Mas, sebetulnya dari tahun ke tahun kalau kita nengok ke belakang itu sudah kenaikannya memang sudah terlalu tinggi di atas kewajaran. Oke, itu yang Anda mau sampaikan. Gitu ya. Jadi sama, saya juga punya bukti itu gitu ya. Jadi kita juga speak-nya harus with data. Dengan begitu kita penyajiannya secara komprehensif gitu ya. Jadi tidak mungkin kita serta-merta juga misalnya apalagi seorang pengusaha mendoakan pekerjanya biar upahnya rendah, tidak seperti itu. Tadi sudah disampaikan sama Bu Dita bahwa upah minimum ini sebagai perlindungan kepada pekerja agar pengusaha juga tidak serta-merta membayar rendah. Itu ya. Dengan begitu ada suatu keseimbangan di pasar. Kira-kira seperti itu. Sisi lain juga sebagai proteksi upah untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi itu ya. Nah ada lagi juga hal yang belum kita ketahui bersama bahwa upah minimum ini yang kita diskusikan setiap tahun, kita pikirkan ini, itu sebetulnya nggak jauh hanya dari besaran usahanya itu hanya 0,1% saja. Gitu ya. Sedangkan yang 99,9% itu mau dikemanain yang belum ada proteksi upah maupun jam tos itu sendiri. Bukan berarti kita mengesampingkan yang kecil ini, tidak, gitu ya. Namun kiranya kalau kita memikirkan nasionalisme kita, keindonesiaan kita, itu seyogyanya kita juga bisa menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan ekonomi kita itu ada di UKM, yaitu usaha kecil dan usaha mikro. Nah ini saya kira juga perlu ada suatu titik. Oke, itu hal lain Pak. Tapi saya ingin tanya Pak, bagaimana kemudian dengan kesan bahwa kenaikannya di bawah inflasi, artinya nilainya turun? Nggak ada Mas, tidak ada. Di regulasi itu, jadi jika misalnya ada suatu wilayah, kalau Anda nanti melihat ada tidak kenaikan, itu berarti pertumbuhan ekonomi atau inflasinya itu minus. Misalnya seperti itu. Nah, gubernur bisa menetapkan upah minimum yang diterima saat ini. Artinya itu saya kira sudah suatu bijak sekali, bahwa tidak serta-merta juga Bapak Gubernur mengikuti pertumbuhan ekonomi atau inflasi jika upahnya di bawah upah yang diterima terakhir saat ini. Oke, rata-rata kenaikannya untuk Jakarta sekitar 20 ribuan per bulan ya, dan ada daerah pula yang lain ya, belasan ribu per bulan. Ini kalau kita nggak melihat angkanya, tapi kita melihat persentasenya 1,09% rata-rata, dan ini di bawah inflasi. Tentu ini merupakan formulasi perhitungan baru. Saya ke Mbak Mirah. Mbak Mirah, apakah apa yang tadi saya tanyakan Anda juga mengamininya, mengiyakannya bahwa ketika kenaikannya 1% di bawah inflasi yang sekitar 3%, maka artinya nilainya turun, atau Anda punya pendapat lain? Ya, Mas Aiman, jadi saya kembali lagi bahwasannya proses hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengajuan. Dari angka itu dulu Mbak, nanti kita bicara soal proses hukum. Dari angka itu dulu Anda setuju atau Anda punya pendapat lain? Iya, jadi gini, maka ini ada hubungannya sih Mas Aiman, ada hubungannya. Kenapa saya bilang ada hubungannya? Karena itu tadi muncul yang PP 36 tahun 2021 itu, yang sesungguhnya sebenarnya tidak ada cantolannya juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan batas bawah batas atas itu. Makanya muncul angka yang tadi dikatakan berdasarkan sudah dihitung inflasi, kemudian ada indeks inflasi lagi. Artinya sesungguhnya turun sih, itu mengatakan tidak turun, kalau dihitung-hitungan angka itu turun gitu loh. Maka dari itu kalau dikatakan tadi saya mau nanggapi Mbak Dita terkait dengan itu untuk kawan-kawan yang di bawah 1 tahun gitu ya, 0 sampai 1 tahun. Dan untuk yang di atas 1 harus ada perundingan. Faktanya kenyataannya 99,9% itu banyak perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip ya
tidak ada serikat pekerjanya, dan tidak ada perundingan untuk itu. Jadi untuk bicara struktur skala upah ini sampai sekarang ini itu sudah belum pernah terwujud gitu loh. Apalagi sanksinya cuma sanksi arbitrasi, kecuali sanksi. Artinya yang tadi disebutkan Mbak Dita misalnya untuk pekerja lebih dari setahun kemudian harus mengikuti SPK yang lebih menguntungkan, lebih besar lagi, nggak terjadi itu? Itu saya bilang tadi 99,9%. Hampir semua. Iya kan, saya bilang tadi nggak bakal terwujud karena nggak bakal terwujud. Benarkah itu nanti itu kan klaim dari Anda? Saya ingin tanya nanti dari pihak pengusaha juga termasuk dari staf khusus Menteri Tenaga Kerja, benarkah itu? Apa yang terjadi dan bagaimana efek ke depan dari pemberlakuan formulasi baru kenaikan upah ini? Saya akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami setelah kumandang azan maghrib. Saya akan kembali di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.